Dalam video kali ini akan saya tampilkan sebuah sisi menarik dari pertahanan Prancis. Partai ini dimainkan oleh Arthur Kogan versus Alexander Grischuk pada tahun 2011 di turnamen klub di Eropa. Baiklah, kita mulai. Kogan yang memegang putih memulai dengan pion E4, kemudian hitam yang dipegang Grischuk membalas dengan pion E6, kemudian D4 dan D5 menantang pertukaran pion. Dan inilah pertahanan Prancis. Pertahanan Prancis dikenal dengan reputasi ketahanan yang solid bagi hitam. Putih sering mendapatkan keuntungan ruang di sisi raja, sedangkan hitam akan melakukan serangan balik di sisi sayap menteri. Kuda D2 yang mendukung pion pusatnya dengan tanpa menghalangi pion C untuk maju. Di sini hitam menyerang cepat dengan pion C5 yang bertujuan untuk menukar pion sayap hitam dengan pion pusat putih yang berharga. Hasil putih dengan perkembangannya membawa kuda ke F3 yang mendukung pion pusatnya. Di sini Grischuk memutuskan pertukaran pion dan Kogan merebutnya kembali dengan kuda. Hitam mengembangkan kuda ke F6 sambil menyerang 2 kali pion, sehingga putih melepaskan ketegangan di pusat dengan pertukaran pion, dan Grischuk menangkap dengan menteri. Kuda putih yang licik pergi ke B5 mencari garpuan, tapi Grischuk melihatnya dengan melompatkan kuda ke A6 yang mengawal petak C7. Putih memainkan pion C4 yang menyerang menteri. Menteri mundur ke C6 sebelum putih memainkan pion A3 menjaga petak B4 dari perwira hitam yang mungkin dapat ke sana, dan menyiapkan potensi ekspansi gerakan di sisi sayap menteri dengan dorongan pion B4. Oke, hitam melanjutkan dengan gajah E7 yang bersiap melakukan rokade. Kuda putih melompat ke F3, di mana kuda putih ini memiliki visi yang jelas ke pusat papan, sehingga setelah rokade gajah putih berkembang ke E2 bersiap untuk hal yang sama, rokade. Benteng D8 menempatkan benteng ke file terbuka sambil menyerang menteri. Setelah putih menggeser menteri keluar dari garis bahaya, hitam memusatkan kuda dari tepi ke C5, dan ini mengundang putih untuk pion maju menyerangnya. Di sini Grischuk tidak ingin bermain pasif dengan hanya memundurkan kudanya. Hitam menemukan langkah bagus, menteri E4, yang memaksa terjadinya pertukaran menteri karena ancamannya kuda hitam ke G3 yang sangat kuat yang akan menghasilkan posisi liar. Akhirnya di sini putih memutuskan menukar menterinya dengan menteri makan menteri. Kuda mengambil gajah B2, gajah berkembang pada diagonal yang panjang, dan hitam juga mengembangkan gajah ke D7. Putih rokade, dan pada titik ini Grischuk memulai rencana untuk menciptakan kelemahan pada posisi putih. Dia memainkan pion A5 mengancam 2 kali pion B4. Putih tidak memiliki cara untuk mempertahankan pion ini, jadi ia menangkapnya dan Grischuk merebutnya kembali dengan benteng, sehingga benteng ini menjadikan file semi terbuka dan memberi putih 2 pion terisolasi. Di sini putih mengayunkan benteng ke D1 untuk memperebutkan file terbuka, dan ini membuat pion F2 terlepas dari pengawalannya, sehingga hitam memanfaatkan momen ini dengan menyerangnya dengan gajah bersama kuda. Gajah D4 melakukan blok. Ini membuat satu pembela menjauh dari mengawal pion A3. Grischuk gajah makan kuda makin memperlemah pion A3. Bahkan lebih jauh lagi, putih tidak ingin merebut kembali dengan akan membuat pion A3 jatuh, sehingga putih gajah makan pion C5. Benteng makan benteng, dan benteng merebutnya kembali. Kuda makan gajah, pion makan gajah. Sekarang datang ancaman skakmat dari benteng di baris belakang, sehingga raja harus bergeser ke F8. Benteng C1 menyerang kuda. Kuda ke E4 dengan kedua kuda saling mengait. Yang hebatnya lagi, kuda ini juga mengontrol petak C3 dari benteng yang dapat ke sana untuk melindungi pionnya. Di sini putih berusaha mati-matian mempertahankan permainan, bahkan dengan trik yang licik, yaitu dengan memainkan
kuda G5, yang apabila kuda mengambil maka benteng akan mengambil kuda hitam. Jadi jelas langkah kuda putih ini ingin merusak konsentrasi kuda hitam. Kriscuk tetap tenang, ia menangkap pion dengan bentengnya, membiarkan putih menangkap pion H7 dengan kuda. Skak, hitam memahami bahwa kuda putih di H7 ini tidak berada di tempat yang bagus, dan putih harus menyiapkan misi penyelamatan kudanya. Hitam menggeser raja ke E8, keluar dari ancaman skak, dan putih memainkan H4, sehingga kudanya dapat kembali dengan selamat. Tapi hitam menghentikannya dengan bermain F6 yang mengontrol petak G5 dari kuda putih yang dapat kembali. Lalu putih meluncurkan gajah ke H5 melakukan skak. Hitam memindahkan raja ke E7 dan putih memainkan gajah G6 mengancam mengambil kuda. Apabila kuda lain merebutnya, maka benteng akan masuk ke baris ke-7. Disinilah Kriscuk memainkan langkah cerdik, kuda C3 yang menutup file benteng lawan dan memberi ancaman garpuan. Di sini putih memindahkan raja keluar dari ancaman, dan disinilah Kriscuk memainkan langkah simpel, tenang tapi sangat kuat, pion B6, memperkuat kudanya. Putih melanjutkan misi penyelamatan kudanya dengan G4, mencoba untuk menghancurkan rantai pion hitam, tapi ini menciptakan celah di sisi rajanya, dan hitam dengan cepat mengeksploitasi dengan menempatkan kuda ke E2, menyerang benteng dan mengincar petak kuat F4. Gerakan putih benteng E1 melakukan serangan balik, dan kuda hitam melompat ke F4 menyerang gajah yang berharap gajah akan mundur. Selanjutnya benteng dapat ke petak H3 melakukan skak dan memenangkan pion. Tapi putih mempertahankan pion itu dengan mendorongnya maju, di mana pion ini sambil melindungi gajah. Kriscuk memainkan kuda D7 berencana untuk memainkan manuver ke E5, melanjutkan serangan gencar terhadap raja putih, mengingat kuda di E5 ini memiliki 3 ancaman. Pertama, dapat mengancam garpuan. Yang kedua, dapat menyerang ganda ke gajah putih. Yang ketiga, menyerang pion G5. Putih memutuskan gajah mundur ke B1, dan hitam tetap pada rencana dengan langkah kuat kuda E5. Ini adalah pukulan telak yang mendorong putih untuk mengundurkan diri alias menyerah. Ancamannya adalah garpuan melalui petak F3. Jadi misal benteng bergerak ke D1, maka akan terjadi skakmat yang cukup indah dengan benteng ke H3 yang memaksa raja ke G1, diikuti kuda ke F3 yang akan memaksa raja ke F1, dan benteng akan mengakhiri skakmat di petak H1. Opsi lain adalah mengorbankan benteng untuk ditukar dengan kuda, tapi ini jelas akan kalah material. Opsi lain, gajah ke E4 misalnya, maka kuda akan makan pion G4, diikuti kuda lain akan makan pion H5. Putih akan ketinggalan banyak material. Ya, inilah partai dari Alexander Kriscuk, di mana ia memanfaatkan pertahanan Prancis yang mengarahkan permainan menuju permainan akhir yang menguntungkan baginya. Jawaban asal otak video kemarin, jawabannya Menteri G6. Apabila pion mengambilnya, maka kuda skak, raja H8, dan kuda makan pion skakmat. Atau jika pion makan kuda, maka skakmat. Jika raja ke H8, maka putih menang material. Oke, kita masuk ke segmen asa otak. Temukan langkah terbaik putih untuk memenangkan permainan. Jawaban asa otak ini akan kami tampilkan di video selanjutnya. Selamat menganalisa.